ketemu lagi nih sama aku Putri Andriana dan juga Aku Ayunda Taya. tentunya di Items Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Jadi seperti biasa ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan aku dan Taya akan nemenin kalian dimanapun berada, lagi ngapain, lagi aktivitas apapun, untuk kasih informasi-informasi yang pastinya seru dan menarik. Salah Betul satunya banget. tema kita hari ini, kita mau bahas soal indahnya tarian tradisional di Indonesia. Kamu setuju nggak sih, Tay, kalau Setuju misalnya banget. tarian-tarian di Indonesia tuh selain keren, terus pasti tuh ada filosofinya juga kan, dan pasti susah dipelajarin, ya nggak sih? Betul. Karena kan Indonesia tuh juga luas banget kan Kak. Bahkan mungkin di daerah masing-masing tarinya juga lebih dari satu. Yap, betul banget. Dan menurut aku kayaknya untuk pelajarin satu tarian aja tuh udah susah banget. Dan belum tentu juga nih, mungkin kita ya generasi-generasi milenial tuh hafal apa aja sih tarian-tarian yang ada di Indonesia. Nah, buat kalian yang belum tahu, wajib banget tahu sebenarnya di Indonesia tuh ada tarian apa aja sih. Nah, salah satunya contohnya yang pertama tuh ada tarian apa nih, Tay? Ada tari saman dari Aceh. Kayaknya kalau yang ini pasti kalian semua udah tahu karena emang udah terkenal banget sampai mancanegara ya Kak. Jadi tari saman merupakan salah satu tradisional asal Indonesia yang bahkan sudah cukup dikenal sampai seluruh dunia atau mancanegara. Nah, tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo pada abad ke-14 Masehi yang biasanya ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Pada 24 November tahun 2011, tari saman ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, tepatnya di Bali. Dan dilansir dari Kemendikbud Indonesia, tari saman ini masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia atau yang dikenal dengan MURI untuk peserta tari saman terbanyak, di mana acara bertajuk 10.001 penari saman pada Agustus tahun 2017 ini mempertemukan lebih dari 12.000 penari di Stadion Thousand Hills di kota Blangkejeren, tepatnya di Gayo Lues, Aceh. Dan tari saman ini ditampilkan dengan cara duduk rapi, kemudian berjajar juga, yang tidak sama dengan tarian lainnya yang biasa itu melakukan gerakannya bebas ya. Terus juga banyak tarian Indonesia tuh yang lompat-lompat, sementara kalau saman ini duduk. Dan gerakan terpukau dari tempo syair tari saman sangat khas dan juga istimewa karena semua bisa berjalan secara berirama. Gerakan tari saman juga memadukan gerakan menepuk pundak dan juga tangan yang dilakukan secara beramai-ramai. Jadi ciri khasnya saman itu memang sinkronisasinya ya, mungkin bahasanya. Atau sama, menurutku itu yang paling susah dari tari saman itu adalah kekompakannya, ya nggak sih? Terus mesti sabar juga. Soalnya dulu tuh waktu aku SMA, itu ada ekskul tari saman tuh, Tay. Iya, biasanya emang hits Biasanya di gitu masa-masa kan. SMP, Biasanya kalau di SMA. SMA tuh kan ekskul tuh kalau tarian daerah biasa tari saman. Terus aku ngeliatin teman-teman aku pada latihan tari saman, ya ampun, effortnya tuh bener-bener gede banget. Kayak kalau misalnya satu nggak datang aja itu bisa mempengaruhi komposisi gitu, formasi dari ke teman-teman yang lain. Terus mereka kan harus kayak tepok, bahkan sampai banyak juga yang kayak di kelas sambil belajar tuh sambil latihan gitu. Teman-temannya juga ikut belajar Iya, jadinya. itu emang susah sih, kelihatannya gampang tapi itu ternyata susah gitu. Betul. Untuk nyamain tempo aja itu tenaganya tuh juga harus sama Kak. Biasanya emang Ya. harus dikeluarin semuanya. Makanya habis itu pahanya atau tangannya itu langsung merah, ungu. Itu udah biasa kayak untuk penari Iya, ya. saman. Tapi mungkin mereka juga happy kan, meskipun kayak gitu, emang teman-teman kita yang nari saman tuh emang suka, emang bakatnya. Betul Nah, banget. terus selain tari saman, ini ada lagi yang nggak kalah keren, itu ada tari cakalele yang berasal dari Maluku. Jadi tari cakalele ini ditujukan untuk mengucap syukur atau untuk menggambarkan semangat berperang. Itu bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari cakalele ini. Tarian ini juga menggambarkan jiwa penduduk asli Maluku yang gagah dan juga tangguh. Biasanya ditarikan laki-laki antara 10-12 orang dengan diiringi tifa atau perkusi, terus seruling dan bia. Bia itu adalah seruling yang terbuat dari kerang besar.
Dan pertunjukan ini hanya dilakukan oleh penari pria, namun beberapa penari wanita itu juga berperan sebagai karakter pendukung. Tarian tradisional Indonesia ini juga digunakan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan masyarakat Maluku terhadap leluhurnya. Ini yang kayak aku bilang tadi. Jadi memang banyak banget ya tarian tradisional Indonesia itu bukan cuma sekedar untuk menghibur, tapi ada filosofi di belakangnya, entah dia menghormati para leluhur atau misalnya kayak memohon sesuatu, itu kan biasanya kepercayaan masing-masing kan. Biasanya sesuai occasion juga, ada yang untuk pernikahan, mungkin ada yang untuk merayakan acara tertentu, biasanya ada juga yang untuk menyambut bulan suci Ramadan, jadi memang menyesuaikan dengan maknanya itu sendiri. Belum lagi tadi kan laki-laki yang menggambarkan gagahnya dari masyarakat Maluku, iya keren banget. Jadi mungkin kita sebagai penonton juga bisa ikut belajar ya, mungkin gerakan ini artinya apa, dan juga penarinya juga pasti belajar juga. Selain itu juga ada satu tarian yang menurut aku keren banget, karena aku sering banget lihat di pernikahan-pernikahan gitu Kak, yaitu tari piring yang pasti kalian udah kenal banget, itu dari Sumatera Barat. Nah, tari piring ini merupakan tarian tradisional Indonesia asal Minangkabau atau Sumatera Barat yang menggunakan piring dalam tariannya. Para penari mengayunkan piring-piring ini di tangan dengan gerakan yang cepat tapi tetap teratur. Para penari juga harus berhati-hati dalam melakukan setiap gerakannya untuk mencegah piringnya terjatuh dari genggamannya. Tari piring sendiri merupakan tarian persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hampir di setiap acara besar di Sumatera Barat ini menjadikan tari piring untuk menghiasi dan juga mengisi acara tersebut. Salah satunya pernikahan tadi ya. Ya betul, dan tari piring ini tuh menurutku juga adalah salah satu tarian yang susah-susah gampang. Kenapa susah-susah gampang? Karena sebenarnya praktiknya tuh susah. Tapi biasanya kalau orang-orang yang baru mulai, nggak tahu ya ini dari lingkungan aku ya, baru-baru mau belajar tarian tradisional, itu pasti kalau nggak tari saman ya tari piring, ya kan? Aku malah jarang loh lihat tari piring. Malah Makanya aku jarang selalu ya? amazed gitu, kayak gimana ya cara belajarnya. Belum lagi juga piringnya juga bukan piring plastik gitu. Iya bener, dia harus piring beneran beling kan. Piring beling, dan setahu aku ya itu awal-awal tuh ada mungkin beberapa orang yang belajarnya tuh dia piringnya jadi ditempelin pakai double tip dulu kan. Iya, atau supaya kayak ada iketannya ada gitu. iketan kayak tali gitu kan dikaretin, tuh kebayang. Tapi aku sih kalau misalnya jadi para penari tradisional ya, aku bangga sih bisa nari tradisional kayak gitu, karena kan gila keren banget loh, itu susah karena belajarnya. pecah fokus juga kan. Antara kita berusaha menyeimbangkan piringnya dengan mempertahankan gerakannya juga, belum kalau gerakannya harus lembut atau apa. Iya Aduh. benar. Otak multitaskingku nggak mendukung. Iya, itu tarian dia kayak makanya aku gitu. bilang. Jadi itu tuh tergantung sama ya, kita belajar mungkin bisa ya, tapi kan mungkin kalau orang yang dari dirinya udah bakat, udah seneng nari, yang bakat seninya kuat, itu Fisiknya juga mendukung gitu fisiknya kan. juga mendukung, itu akan lebih mudah mungkin menyerap kalau misalnya belajar. Apalagi banyak juga kalau tari-tarian tradisional itu kan bajunya kadang-kadang berat, Tay. Oh Ya iya. kan, kayak bawa di palanya ada apalah, terus bahan-bahan di kanan kirinya tuh juga kayak dari besi atau logam, itu kan Iya, ada yang kayak gitu. susah kayak gitu. Tapi memang biasanya bajunya tuh juga menyesuaikan Kak. Ada beberapa tarian yang emang lompat-lompat, biasanya bajunya juga lebih ringan. Atau justru ada juga yang lebih berat, biar lebih kerincing-kerincing gitu kan biasanya. iya, Atau iya, kepalanya ada yang gerak-gerak kayak gitu. Jadi menyesuaikan lagi tariannya. Kalau saman itu biasanya bajunya lebih ketat supaya kalau powerful gitu nggak kelepas-lepas. Oh, jadi dia memang kostumnya tuh dibikin ketat, maksudnya bukan yang longgar gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kayak dipukul-pukul terus tuh dia tetap kuat gitu ya. Dan menurutku kalau tarian tradisional tuh yang susah make upnya juga nggak sih? Oh iya betul. Make upnya tuh nggak bisa asal make up kayak kita tari modern gitu, kayak harus ada mungkin di matanya lebih tegas kah, di bagian mukanya juga lebih tegas, di bagian bibirnya juga harus lebih ngejreng gitu kan, macem-macem ya. Dan Nggak bisa natural sih ya. Iya, dan segitu kayaknya loh tarian tradisional di Indonesia, Tay. Betul, setuju banget. Dan itu baru beberapa tarian tradisional aja. Mungkin sejauh ini belum ada yang sesuai dengan selera kalian mungkin, atau visi kalian. Tenang aja, karena masih ada beberapa tarian yang bisa kalian coba, mungkin searching-searching dulu di YouTube. Nah, kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke
Oke guys, balik lagi pastinya masih di Items, informasi ke teman-teman milenial masih ngomongin soal indahnya tarian tradisional di Indonesia. Jadi di segmen sebelumnya aku sama Taya udah sharing sekitar ada 3 tarian tradisional Indonesia. Walaupun sebenarnya banyak, mungkin gak cukup ya kita nyampein di satu episode aja. Tapi ini selanjutnya ada lagi tarian tradisional yang nggak kalah keren dan kayaknya udah banyak juga sih yang tahu. Jadi ini tuh salah satu tari yang berasal dari Bali atau dikenal dengan tari pendet. Nah, tari pendet ini merupakan tarian yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dan yang unik dari tarian ini adalah gerakan para penarinya yang lincah dan pandangan matanya yang tajam. Penari biasanya membawa mangkuk kecil yang berisi berbagai macam bunga. Di mana tarian tradisional ini dibawakan oleh penari wanita lengkap dengan baju adat dan riasan khas Bali. Tari pendet juga biasanya dipertunjukkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambutan. Jadi memang biasanya kalau di Bali itu ada acara-acara yang yang krusial gitu ya, itu atau misalnya kedatangan tamu-tamu yang istimewa itu biasanya pasti openingnya dikasih pertunjukan tari pendet atau Bali ini. Betul. Dan tadi di segmen pertama kan kita udah sempat bahas soal make up ya, sekilas. Dan tari pendet juga khas banget sih make upnya. Nah, betul banget. Karena emang melototnya itu kan biasanya yang di capture di fotografi-fotografi gitu kan, yang biasanya buat contoh-contoh mungkin untuk di buku cetak atau di mana. Jadi pasti riasan di matanya itu harus lebih menonjol, lebih tajam. Dan katanya juga kalau tarian Bali nih, temen aku kan ada yang belajar tarian Bali ya, les. Aku tuh diceritain tuh sama dia, katanya justru paling susah tuh dia tarian Bali karena dia kayak aku nggak tahu ya, pahanya tuh katanya harus kuat ngampu gitu loh badannya. Terus matanya tuh harus bener-bener yang kayak kanan kiri gitu. Kayak wah, bisa aja gue. Udah cocok nih Kakak. Iya, harus yang ya udah ke kanan kita tuh harus serem gitu, nggak bisa yang kita senyum atau happy. Kalau tarian Bali tuh harus tajam, jadi harus didukung sama make upnya juga. Menyesuaikan dengan filosofi lokal lagi ya, balik lagi. Selain itu juga ada tarian yang menarik banget, mungkin bisa kalian coba atau paling nggak lihat-lihat dulu, yaitu dari Riau ada tari Zapin. Nah, tari Zapin ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Arab dengan budaya Melayu pada masa silam. Karena tarian ini memang tarian khas orang Melayu, tarian Zapin gak hanya populer di Indonesia aja, tapi juga populer di kalangan kaum Melayu di Malaysia dan juga di Singapura. Tarian Zapin sendiri menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang digunakan sebagai sarana dakwah. Tari Zapin juga mengandung edukasi bagi penduduk Kepulauan Riau agar memiliki rasa sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tari Zapin biasanya dilakukan secara berpasang-pasangan yang dipentaskan dalam berbagai acara hiburan rakyat. Nah, kalau tadi kayaknya udah khusus cewek, udah khusus cowok, kali ini ada yang berpasang-pasangan. Dan kayaknya kalau tari Zapin ini tuh memang mungkin dia tarian yang identik sama khas Melayu kali ya. Makanya kayak tadi sampai ke Malaysia juga tari Zapin ini terkenal juga gitu. Tapi kadang-kadang emang ngomongin Indonesia Malaysia tuh rada-rada beda tipis ya. 11-12 kayak dari bahasa, tariannya pun mungkin kalau kita ngeliat orang Malaysia nari yang kita nggak tahu nih, kalau ternyata tarian Indonesia bingung juga sih. Iya, ya, mungkin mirip-mirip. Ini manfaatnya ya dibahas sama Items. Jadi teman-teman milenial juga bisa membedakan. Karena pasti Malaysia ataupun Singapura yang sesama ada kaum Melayunya, pasti ada pembedanya. Bahkan baju juga yang kadang kita mikir, kok mirip-mirip ya sama Indonesia, taunya di detail ininya tuh ada yang beda. Ada yang beda, dan pasti ada filosofi di belakangnya juga ya. Malaysia pasti punya latar belakang sendiri. Dan ini next masih ada lagi tarian keren dari Indonesia, yaitu tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, tari tortor ini adalah tarian daerah yang tepatnya itu ada di Sumatera Utara, di Danau Toba, di Tapanuli. Tarian suku Batak ini biasanya dilakukan pada ritual-ritual tertentu, yaitu misalnya pada pernikahan atau saat kematian, syukuran, sampai upacara penyembuhan orang sakit. Dan tarian ini biasanya juga diiringi oleh alat musik tradisional, yaitu magondangi. Dan penarinya juga biasanya menggunakan kostum tari yang terbuat dari kain tenun songket khas Batak dengan ikat kepala. Dan makna dari tarian ini sendiri adalah sebagai media komunikasi antara yang masih hidup dengan para leluhur mereka sebagai penyemangat jiwa.
wow ternyata ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi ini juga bagian dari kepercayaan orang-orang Batak gitu ya, yang mereka tuh percaya kalau misalnya mereka nari tortor ini itu menyampaikan pesan kepada para leluhur. Berarti sekaligus media komunikasi ya mungkin bahasanya, atau juga mungkin media berdoa juga. Ya. Dan kayak kalau ngomongin tortor, aku tuh keinget sama boneka gedenya, kayaknya ada ya. Iya. Ya kan? Aku tahu. Dulu aku takut banget karena kebetulan beberapa tetangga aku tuh ada yang Batak juga, dan sempat mengadakan upacara kematian itu, dan ada si boneka itu. Karena waktu itu aku masih kecil dan takut juga sama ondel-ondel, kan mirip ya. Jadi aku agak trauma gitu tiap denger lagunya dan juga tariannya kan. Tapi sekarang ya udah biasa aja. Udah biasa ya. Dan emang yang menurutku ini juga yang paling unik dari khas Batak itu adalah kita kan saat upacara kematian itu kan biasanya kita sedih ya kan, sendu, atau pakai musik-musiknya tuh musik-musik yang, atau mungkin biasanya kalau umat Kristiani kan pakai musik-musik rohani gitu. Nah kalau orang Batak nih justru harus ada perayaan tari tortor ini tuh Tay. Jadi aku pernah nanya sih ke temen aku yang orang Batak nih, kenapa ya kok kayaknya kalau ada yang meninggal gitu kok malah rame, katanya itu supaya bentuk penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Emang selalu ada maknanya sih. Itu yang keren dari tarian kayaknya sih Kak, selalu ada apa ya, gerakan tertentu dan bisa buat occasionnya tuh banyak banget. Ada yang cocok untuk pernikahan dan ada juga yang buat kematian. Dan emang pas banget sih, kan pasti di saat kayak gitu berduka kan. Dan ini salah satu bentuk hiburan yang turun-temurun masih dijaga. Semoga aja ya sampai sekarang. Dan emang apa ya, itu kan adalah budaya ya. Kita mungkin dulu banyak orang yang salah mikirnya adalah kok orang meninggal gitu ya, ada kematian kok malah diadakan pesta. Tapi kan ternyata itu sebenarnya tujuannya bukan berarti senang-senang, tapi kita menghibur keluarga yang ditinggal atau keluarga yang sedang berduka. Tujuannya tuh itu, bukannya happy-happy. Dan di tengah pandemi ini kan pasti kita banyak waktu luang ya, bingung mau ngapain. Mungkin kalian bisa lebih belajar soal tari-tari tersebut. Paling nggak kalau nggak bisa gerakannya ya kaku nih kayak aku ya, kebiasaan tidur di rumah gitu. Paling nggak kita tahu, oh gini ya filosofinya. Jadi kalau misalnya pulang kampung terus ketemu dengan tarian-tarian tersebut, kalian juga bisa cerita. Kalian tahu nggak sih ini maknanya kayak gini. Kan jadi berbagi informasi kan. Betul, atau setidaknya minimal nggak perlu belajar, paling nggak cari informasi lah. Jadi biar kita tuh setidaknya meskipun nggak bisa nari, tapi kita tahu lah kalau ini tuh tarian Indonesia. Ini tuh tarian tradisional dari suku ini, dari daerah ini gitu kan. Dan kayak salah satunya ngedengerin kita ya hari ini yang sharing soal informasi-informasi tarian khas di Indonesia. Soalnya kalau misalnya ngomongin generasi sekarang, itu kayaknya agak mengkhawatirkan karena kan sudah kecampur sama budaya modern ya atau negara lain. Jadi jangan sampai nanti di generasi kedepannya tuh malah makin luntur, makin nggak tahu pengetahuannya, dan nanti malah diakuin sama negara lain, kan itu lebih serem ya. Dan sekarang kan juga media sosial udah banyak, jadi kayak banyak media juga yang bisa kita gunain buat semakin promosi. Jangan justru kita banyak menyerap budaya lokal, budaya luar negeri tapi lupa sama budaya lokal. Oke, nah jadi itu ya, ada mungkin baru beberapa tarian tradisional Indonesia yang bisa kita pelajari. Tapi sebenarnya masih banyak lagi, masih ada beberapa lagi yang mau aku sama Taya share. Tapi kita mau break dulu ya, kita mau minum-minum dikit dulu. Nanti kita akan balik lagi di segmen selanjutnya. Makanya buat teman-teman jangan kemana-mana, terus saksikan Items, informasi ke teman-teman milenial. Halo teman-teman milenial, kalau aku lihat dari sini kayak masih banyak banget yang masih mau bergerak. Tenang aja, kami akan menyampaikan masih banyak tarian-tarian khas Indonesia, tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Nah kalau tadi kita udah bahas tari-tarian yang anggun, kali ini aku ingin tarian yang lebih heboh, yang biasanya lebih meriah dan biasanya sekampung gitu loh yang nonton. Apalagi kalau bukan tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. Nah kesenian reog Ponorogo ini masih aktif hingga kini dan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia sampai mancanegara. Reog Ponorogo identik dengan kekuatan dunia hitam atau mistis ketimuran serta kekuatan supranatural. Pertunjukan yang ditampilkan dari tari reog Ponorogo adalah mempertontonkan para pembarong yang mengangkat dadak merak seberat 50 kg yang digigit selama pertunjukan berlangsung.
Tari reog Ponorogo juga diiringi dengan gamelan seperti kempul, ketipung, angklung, dan lain sebagainya. Tarian ini bernamakan sindiran atau bermakna sindiran kepada seorang raja yang selalu nurut dan terpengaruh dengan seorang permaisurinya. Karena raja pada zaman itu selalu menuruti apa yang diinginkan oleh permaisuri tersebut, walau keinginan itu bisa berdampak buruk pada pemerintahannya bahkan rakyatnya. Jadi bisa dibilang suami takut istri ya. Suami takut istri. Dan ini tuh dulu awal-awal tuh aku ngelihat pertunjukan reog Ponorogo ini lebih ke horornya ya, ke mistisnya. Meskipun memang ternyata di baliknya itu ada cerita mistis gitu. Tapi makin kesini ternyata memang budayanya tuh kuat gitu ya kan. Ada kisah-kisah yang tadi suami takut istri itu ya di belakangnya ya. Ada ceritanya gitu kan. Biasanya kalau tarian kita lebih ke makna gerakannya. Kalau ini ada cerita khusus dari awal sampai akhir dan biasanya propertinya juga lebih banyak, orangnya juga lebih banyak dan juga kostumnya juga lebih megah gitu. Jadi ada latar belakang kenapa sih ada reog Ponorogo ini gitu. Nah terus selanjutnya ini ada dari Yogyakarta yang namanya tari bedaya. Jadi tari bedaya adalah tarian daerah yang berasal dari Keraton Yogyakarta yang biasa ditampilkan oleh perempuan. Dahulunya, tarian ini hanya diperuntukkan bagi kalangan keraton saja. Tarian ini juga berkonsep gerakan-gerakan anggun yang bertempo lambat dan gemulai diiringi perangkat gamelan Jawa. Kostum penarinya juga menggunakan kebaya Jawa dengan kain jarik khas Yogyakarta dengan siger di kepala sebagai mahkota. Tarian ini juga memiliki makna yang bercerita tentang sosok spiritual Nyi Roro Kidul yang dipercayai sebagai penguasa dunia kebatinan di pantai utara Jawa. Jadi ini buat cewek-cewek yang mungkin kayaknya kemayu gitu ya, yang cewek-cewek banget. Nih cocok nih belajarin tari dari Jogja ini. Karena butuh fleksibel juga kan Kak, keanggunan. Dan mumpung kita ngebahas tari ini, mungkin aku pengen sedikit cerita. Ini juga ceritanya dari nenekku. Karena kebetulan nenekku juga punya darah Yogyakarta kan, jadi turun-temurun. Jadi karena dulu tarian ini tuh emang sakral banget. Kan tadi dibilang juga harus dari keraton kan yang narik. Aku lupa jumlahnya berapa, tapi katakan ya, ini misalnya contoh 6 gitu. Kadang itu suka 7 gitu tiba-tiba. Kenapa tuh? Kok bisa? Terus antar penari itu juga nggak tahu gitu siapa ini satu orang tambahan ini, dan dari penonton kan juga nggak mengenali kan karena make up dan juga kostum, dan taunya dipercaya kalau itu salah satunya adalah Nyi Roro Kidul itu sendiri. Oh, tapi ini maksudnya nenek kamu tuh memang pernah menyaksikan itu juga atau Kayaknya cerita katanya? Atau pernah nonton juga, aku nggak tahu ya. Soalnya kayak cerita-cerita zaman dulu gitu lah ya. Soalnya kayaknya kalau misalnya itu ada di zaman kita sekarang nih, itu kan kayak rada percaya nggak percaya ya. Kalau aku sih ya percaya aja. Cuman kebetulan nggak pernah menyaksikan hal seperti itu. Oh, tapi agak serem juga ya. Serem dan menarik sih sebenarnya. Menarik ya. Aku senang tuh kalau dengar cerita-cerita. Aku juga excited gitu, iya. Dan kalau kayak gitu kan berarti kan tarinya kan emang disembahin untuk Nyi Roro Kidul. Berarti Nyi Roro Kidul menghormati atau menghargainya dengan berkontribusi langsung gitu. Tapi mungkin balik dia lagi pengen menghibur juga ya. Ikutan nari gitu kan. Iya, mungkin taunya tariannya itu dari Nyi Roro Kidul itu sendiri ya. Aku nggak tahu juga. Mungkin teman-teman yang berasal dari Yogyakarta atau kenal banget asal-usul tariannya bisa komen biar kita bisa sama-sama belajar juga. Sharing tuh ya, kayaknya kalau di sana tuh kepercayaannya seperti apa. Soalnya kalau ngomongin soal cerita legend ya atau cerita tradisional sebenarnya suka banyak versi kan. Kayak yang ini aku seneng dengerinnya. Iya sama-sama, apalagi kayak nenek aku tuh juga mungkin sama nih nenek kita ya suka. Kayak dulu tuh waktu kecil tuh aku ditaneminnya tuh sama cerita-cerita kayak gitu, kayak sebelum tidur. Jadi sampai gede tuh kebawa gitu, jadinya seneng dengerin. Dan itu menambah daya tarik juga nggak sih Kak? Jadi pas kita tonton kita jadi lebih mendalami gitu. Jadi kita lebih detail juga ngitungin gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tarian yang juga sama-sama dari Jawa, yaitu tari Jaipong. Tari Jaipong ini lebih tepatnya dari Subang. Tari tradisional Indonesia asal Subang, Jawa Barat ini terlahir dari seniman asal Bandung bernama Gugum Gumbira. Tarian Jaipong ini melambangkan karakteristik wanita Sunda yang pemberani, mandiri, pekerja keras, dan juga romantis. Tarian ini merupakan perpaduan dari pencaksilat, tari ronggeng, dan juga tari ketuk tilu. Tarian tradisional Indonesia ini biasanya dibawakan
secara perorangan atau dalam jumlah grup yang ditampilkan pada saat penyambutan tamu besar hingga pertunjukan dalam festival budaya. Tari Jaipong memiliki gerakan yang lincah dan juga atraktif sehingga membuat tarian ini banyak disukai oleh orang-orang. Jadi beda dengan tari keraton yang tadi anggun, yang ini lebih banyak mengeluarkan energi, lebih banyak capeknya sih ya menurut aku. Jadi ini kayak lebih lebih aktif gitu kali ya, bukan lebih kemayu. Dan kalau yang keraton tadi kan dari Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan emang biasanya terkenalnya sama yang kemayu, ya kan, yang cewek-cewek lembut. Tapi kalau dari Jawa Barat tadi tari Lebih Jaipong energik tuh gitu ya. lebih energik. Tadi kan juga menggambarkan wanita yang mandiri, tangguh. Jadi ya gerakan tarinya emang harus lebih aktif gitu, Tay. Betul banget. Mungkin kalau yang Jawa Tengah tadi lebih ke detailnya kan biasanya. Karena kan lebih kelihatan karena gerakannya lebih lambat. Kalau mungkin Jawa Barat itu lebih ke energinya. Iya, betul. Itu butuh banyak banget, apalagi itu perpaduan dengan pencaksilat juga, Kak. Oh gitu. Karena biasanya tuh di sesi, ini seingetku ya, karena aku sempet kayak tari Jaipong Bekasi gitu. Jadi di sesi pertama itu tuh kita lebih ke ada halusnya, terus ada energiknya, ntar ada sesi pencaksilatnya. Walaupun nggak bener-bener kita berantem, enggak, cuman kayak ada gerakan-gerakan yang biasa dipelajari di pencaksilat gitu. Oh, jadi maksudnya itu penarinya yang mempelajari gerakan pencaksilat atau ada di luar penari ada pertunjukan pencaksilat lagi? Kitanya, berasa penari ya. Aku sih enggak ya, kamu ya. Walaupun cuma sekali ya, tapi penarinya. Jadi penarinya yang belajar sedikit, wah keren juga sih. Biasanya emang gerakan dasar aja. Mungkin kalau yang udah jago, udah profesional, ada sesi lompatnya kayak gitu juga, aku juga nggak tahu. Karena emang bajunya juga mendukung sih. Kan biasanya ada yang gaun atau apa gitu. Nah kalau misalnya Jaipong itu lebih flowy gitu ya bahasanya. Biar kalau lompat-lompat tuh kelihatan lucu gitu warna-warninya juga. Oh, oke. Menarik juga nih ya. Jadi mungkin buat teman-teman ya, tadi informasi-informasi yang udah aku sama Taya sampaikan boleh dicatat. Kira-kira habis ini mau nyari tahu tarian yang mana dulu nih, atau mau mempelajari tarian yang mana. Dan buat teman-teman yang emang penari tradisional, bolehlah di-sharing ke kita ya kan, mungkin ada tarian-tarian lain yang belum kita sampaikan atau bisa memanfaatkan sosial media untuk sharing ke teman-teman milenial lainnya. Atau sekedar tips gitu ya Kak, mungkin banyak yang mau belajar lagi soal tarian. Teman-teman yang udah lama berkecimpung di dunia tari menari bisa kayak tips-tipsnya, mungkin olahraga seperti apa yang bisa mendukung, atau tarian apa untuk pemula friendly gitu. Betul banget. Soalnya kalau kita ngomongin soal tari tradisional nggak cukup sebetulnya satu episode ya. Betul. Mungkin kita bisa ada kesempatan di episode lainnya kita bahas tarian-tarian lainnya. Karena aku sama Taya mau pamit undur diri dulu. Perbincangan kita tadi itu mengakhiri episode hari ini. Tapi buat teman-teman jangan sedih karena kita bakal balik lagi di episode lainnya. Makanya buat kalian terus saksikan Items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah. Bye.